Saya kan aslinya itu keturunan Madura gitu. Oh, dari Madura ya? Iya. Tapi kok nggak kelihatan Maduranya ya? Lah itu. Coba dong sedikit, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, gimana sih bahasa Madura tuh? Nah, contohnya kayak kita nanyain kabar gitu. Dek remah kabar gitu kan. Oh. Selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng HPI. Jadi di Ngopi pertama ini, kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu ada Mas Mantan. Maksudnya mantan pengurus HMPS tahun 2018. Mungkin boleh perkenalan dulu, Mas? Oke. Sebelumnya selamat siang Gia. Iya. Nama saya Ahmad Rosandi, asal Wonogiri, angkatan 2018, Winda dan Masaid Surakarta. Oke. Gitu. Jadi gimana nih Mas kabarnya hari ini? Kan cuacanya akhir-akhir ini sering mendung dan hujan. Apakah sesuai dengan isi hatinya juga seperti itu? Alhamdulillah sih, meskipun sedikit doyong dikit. Oh iya. Tapi ya bisa teratasi. Oke. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah baik Kak, baik. Alhamdulillah. Terus kesibukannya akhir-akhir ini ngapain nih kira-kira? Untuk saat ini masih fokus mikirin tugas akhir, karena ada sedikit kendala lah atas prosesnya gitu. Tapi tetap happy dong ya? Ya pasti dong. Iya dong. Terus kalau boleh tahu Mas Sandi ini tuh dari SMA atau dari SMK nih? Dulu aku dari MAN. Oh, dari mana? Iya, MAN Wonogiri. IPA atau IPS nih? Agama. Loh, agama? Iya. Terus gimana ceritanya kok bisa nyemplung ke prodi HPI? Lah menarik ini ceritanya. Saya kan aslinya itu keturunan Madura gitu. Oh, dari Madura ya? Iya. Tapi kok nggak kelihatan Maduranya ya? Lah itu kelebihan saya gitu. Jadi kalau saya ngomong bahasa Madura itu nggak kelihatan Jawanya. Kalau ngomong Jawa nggak kelihatan Maduranya gitu. Oh gitu, tapi bisa bahasa Madura? Bisa juga gitu. Coba dong sedikit, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, gimana sih bahasa Madura tuh? Nah, contohnya kayak kita nanyain kabar gitu. Dek remah kabar gitu kan. Oh. Oke. Nah, itu awalnya itu bisa masuk ke UIN Raden Masaid itu ceritanya sebelum lulus itu sesudah UN, sebelum ada pengumuman kelulusan dari MAN itu, aku sama bapakku itu sudah ngobrol gitu, kesepakatan lah nanti aku kalau mau kuliah mau masuknya ke UMS, aslinya pertama kali begitu. Cuman kita kan awalnya udah sepakat itu lah. Terus kalau orang Madura itu basicnya gitu sami'na wa ata'na sama kiai ya kan. Oh gitu. iya. Lah itu kan guru saya atau kiai saya almarhum Kiai Haji Abdul Aziz Ma'fuf Wonogiri bilang nanti kalau saya kuliah harus ke IAIN. Dulu kan sebelum IAIN sebelum UIN kan iya. IAIN. Lah gitu. Nah, hancurlah sudah semua kesepakatan itu, karena kalau orang Madura itu kalau guru udah bilang A ya harus A gitu. Karena dengan sedikit kekecewaan lah, karena kan kesepakatan pengennya pertama ke UMS gitu. Ya udah dengan terpaksa masuklah ke IAIN gitu, karena tadi dari suruhan dari kiaiku. Terus kenapa maunya HPI nih? Karena dari dulu emang suka hukum sih gitu, suka suka debat kayak gitu, suka bahas-bahas tentang politik dari sejak SMA sudah begitu sama teman-teman gitu, makanya milih HPI. Gambaran awalnya masuk HPI itu gimana sih Mas? Kan ada HES, ada HKI juga. Terus kenapa sih kok pengennya nyemplung banget nih di HPI? Ya itu dari basic SMA itu MAN itu tadi, saya suka debat gitu. Terus mikirku kalau masuk HES itu kan ekonomi lah, nanti ada fisika, kimia itu. Jujur saya kalau di MAN itu termasuk murid yang nakal. Karena murid yang nakal kalau pelajaran matematika ataupun fisika itu saya tinggal tidur di belakang kelas gitu. Kata gurunya sampai gini,
udah jangan dibangunin itu biar daripada ganggu di kelas itu. Kalau nggak gitu aku ke UKS, kalau ke UKS udah nggak ada yang manggil gitu. Oh tapi sekarang udah nggak gitu ya di perkuliahan? Enggak. Oh enggak dong ya. Terus cita-citanya nih udah masuk di HPI, terus udah tahu HPI itu kayak gimana, mau jadi apa sih Mas sebenarnya tuh? Nggak ada pikiran sih nanti mau jadi apa atau gimana nya gitu. Kalau cita-citaku aslinya sih pengen jadi pengusaha, cuman ya itu tadi, hukum itu seperti hobi bagi aku gitu, jadi ngambilnya hukum pidana Islam. Oke, terus selanjutnya kalau boleh tahu nih, Mas Andi kan termasuk tetua atau mungkin salah satu yang ikut merintis mendirikan HMPS HPI ini. Enggak Gimana lah. sih cerita awalnya pendirian HMPS HPI ini? Aslinya ya bukan saya sih, saya cuma ikut ngerusuh aja. Jadi HMPS itu saya ceritakan dari saya yang tahu dulu ya, Iya, HMJ. boleh. Jadi awal mula HMPS HPI terbentuk itu sebelumnya adalah HMJ dulu. Nah, jadi dari periode 2017 sama 2018 itu yang diketuai oleh Mas Nafis namanya. HPI itu belum sendiri, dia gabung sama Mas Hawa. Jadi HMJ, HPI dan Mas Hawa gitu. Oh jadi digabung gitu ya? Iya, karena kan Mas Hawa itu termasuk prodi baru lah di Fasya gitu. Jadi digabungin sama HPI. Terus di periode 2018-2019 yang diketuai oleh Mas Tri Aji, disitulah aku masuk pertama kali ke HMJ itu. Ya, itu aku ikut itu karena di teman-teman kelas itu banyak yang ikut juga. Oh dari jadi bukan kelasku. karena pengen sendiri gitu Ya ya? itu pengen juga. Terus karena teman-teman banyak yang ikut juga kan, wah asik ini. Jadi ntar kalau ada izin keperluan apa kan aku nggak sendirian gitu mikirku. Terus ya karena dulu kan pas maba-maba kamu pasti juga pernah dikasih tahu kalau kamu itu mau masuk Dema atau masuk Oh, apa itu iya. harus HMPS dulu gitu kan. Iya, iya. Pastilah sasaranku dulu mau ikut Dema gitu, jadi kan harus ikut HMJ dulu kan gitu. Lah dari itu mulailah tumbuh kesadaran keorganisasian gitu. Terus pada periode 2019-2020 yang diketuai oleh Nur Hidayah atau Mbak Yaya kalau kita biasanya sebut. Lah itu berubahnya dari HMJ ke HMPS seiring dengan perubahan IAIN menjadi UIN Raden Oh, iya. UIN itu loh. HMJ sendiri tuh singkatan dari apa tuh Mas? Himpunan Mahasiswa Jurusan gitu. Oh, Aslinya kalau sama berarti juga masih sih, jurusan. cuman penyebutannya Oh, aja iya, yang iya. berbeda. Terus pasti pas awal merintis tuh banyak banget kan tuh kendalanya, tantangannya. Kira-kira apa sih kendala yang terjadi pada masa itu? Ya kendala yang terjadi umum lah gitu, kayak anggaran gitu, kayak pandangan sekitar tentang kita gitu kan, belum eksisnya dulu masih HMPS gitulah, HMJ gitulah. Kita mau membangun relasi ke orang-orang itu sedikit sulit karena kita kan HMJ HPI IAIN Surakarta, siapa sih kan gitu. Belum dikenal juga mungkin ya. Itu mungkin prestasinya belum terlihat juga Iya, kan. iya. Jadi kan orang agak mikir-mikir kalau mau berkontribusi di dalamnya gitu. Terus gimana sih cara mengatasi kendala yang terjadi itu tadi? Orang-orang mungkin belum mengenal, terus kayak masih ragu apa sih ini tuh gitu. Ya solusi dari kita itu menunjukkan sesuatu hal yang terbaik gitu, kayak kita kerja totalitas gitu, terus menunjukkan bahwa kita itu bisa gitu. Seiring berjalannya waktu ya mereka juga mengenal kita juga gitu. Kalau kita hanya diam saja ya nggak akan ada perubahan kan. Terus kan tadi katanya
punya HPI sama Mazawa itu digabung, kan sekarang udah dipisah. Iya. Itu kira-kira terjadinya sekitar tahun berapa dan gimana ceritanya ya Mas ya? Nah, itu tahun 2017 sampai 2018 itu. Ya, itu tadi karena pada saat itu prodi Mazawa itu masih baru dan kemungkinan kan saya belum masuk juga. Kalau menurut saya itu mungkin karena struktur organisasi prodi Mazawa itu belum terbentuk, jadi diikutkan sama HPI gitu. Oh, akhirnya setelah mereka punya sistem tersendiri, mereka akhirnya membangun HMPS sendiri gitu. Ya, seperti itu. Terus alasan personal yang benar-benar Mas Sandi pengen nih masuk HMPS tuh apa sih Mas sebenarnya? Kalau alasanku ya jujur aja ya, kemaki gitu, pengen kemaki. Biar orang-orang tahu aku nih gitu, anak HMPS gitu. Aktivis nih gitu kan. Gitu. Biar cewek-cewek mungkin juga tertarik, keren nih anak HMPS gitu kali ya. Iya, mungkin seperti itu sih. Cuman ya berpikirnya seperti dulu kan. Setelah saya masuk ya ternyata kayak gimana ini tuh? gitu ke aku gitu. Malah bukan kepengen ke apa ya, pengen aku terlihat wah gitu, malah pengen aku itu biasa aja gitu malahan. Malah pengen organisasinya yang wah gitu. Oh, bukan pengen diri sendirinya yang menonjol di organisasi itu ya. Terus hal menarik apa atau kenangan terindah apa sih yang Mas Sandi inget pas masih jadi kepengurusan HMPS tahun itu? Apa ya? Ya paling-paling sama kayak kalian lah gitu, kayak pas kita raker gitu, pas main bareng gitu, pas susah bareng juga itu inget. Susah bareng dalam artian kita kekurangan dana gitulah, sedangkan kegiatan kita itu sudah mepet banget lah. Itu kenangan yang mungkin menjengkelkan tapi itu sulit untuk dilupakan. Selain itu mungkin ada lagi nggak sih Mas? Atau pernah cinlok nggak sih pas HMPS dulu gitu? Enggak ya. Enggak. Mungkin boleh ngopi dulu, kan ini acaranya ngopi, jadi kita harus ngopi dulu. Oke. Sayangnya kita nggak boleh ngerokok ya. Oh iya, nggak boleh nih, ngopi aja karena kan segmennya ngopi. Oke, selanjutnya mungkin Mas Sandi punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua, atau mungkin buat maba-maba yang pengen jadi mahasiswa kura-kura atau kupu-kupu, gimana nih Mas? Mereka mungkin masih bingung juga. Kalau menurutku sih nggak apa-apa sih, itu keputusan mereka juga. Kita kan juga nggak berandil penuh lah dalam kehidupan mereka. Cuman kalau saranku satu ini yang penting banget, kita jangan pernah menyepelekan makul gitu. Jangan pernah menyepelekan makul, karena suatu saat nanti kalian akan ribet sendiri. Contohnya siapa? Saya. Ya, ribet gimana tuh Mas? Ya, kita awalnya pada saat maba-maba itu menyepelekan makul gitu. Nggak usah masuk dulu lah, besok-besok juga bisa ngulang lagi gitu. Menurutku gitu. Terus kalau sekarang ngelihat teman-teman udah pada keluar, udah pada lulus gitu, jadi nyesek rasanya gitu, nyesek. Rasanya itu dulu aku ngapain aja gitu, kok malah kayak gini, padahal pikirku ya gampang-gampang aja gitu. Tapi nggak nyesel dong masuk HMPS? Enggak. Itu kan kalau masuk HMPS kan ya saat-saat saya sama teman-teman masih maba mungkin. Iya, gitu. Oke, terus di sini ada teman-teman yang juga ikut nanya ini ke Mas Sandi. Mungkin ini dipilih beberapa aja yang menurut aku menarik dan mewakili semuanya ya. Salah satunya, benefit apa sih yang didapat kalau kita ikut HMPS HP itu? Kalau kita ikut ke dalam organisasi itu, jangan tanyakan kita itu dapat apa gitu dalam organisasi tersebut. Tapi kalian itu harus punya pemikiran kita itu bisa ngasih apa ke organisasi tersebut gitu. Jadi jangan mengharapkan kalian itu bisa kaya ataupun besar di organisasi, tapi
berpikirlah bagaimana bisa membesarkan organisasi tersebut gitu. Karena kalau organisasi tersebut udah gede, nanti kalian juga akan dapat imbalannya sendiri lah yang kalian itu nggak rasakan. Karena imbalan kan bukan hanya tentang uang Iya. juga. Jadi apa yang kita kasih itu juga apa yang kita dapetin mungkin ya. Iya, betul. Terus selanjutnya ada syarat-syarat khusus nggak sih perihal mau gabung HMPS kayak gini tuh, atau nggak mau nanti ribet mungkin kayak gitu? Ya persyaratannya normal-normal aja sih ya, kayak KRS gitu kan. Ya nggak ribet sih juga, cuman kan kita dari strukturnya kan juga melihat tentang kamu gitu, kamu bisanya apa gitu. Juga kalau ribetnya enggak sih, cuman pemberkasan biasa aja gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang bingung, aku nggak tahu nih nanti bisanya apa, bisa ngasih apa, tapi aku pengen ikut dulu, kalau kayak gitu gimana sih Mas? Ya nggak masalah sih, malah bagus itu orang yang pengen ikut dulu, penasaran gitu. Karena kan kalau kayak gitu di HMPS itu juga bukan hanya membutuhkan orang-orang yang bisa gitu, tapi orang-orang yang mau untuk bergerak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya ada ini nih, lulusan HP itu prospek kerjanya apa aja sih Mas? Terus di mana? Mungkin orang-orang pada bingung, kok hukum pidana Islam bukan hukum aja gitu. Oke. Jadi untuk saat ini aku juga bingung ya, kenapa hukum pidana syariah itu meskipun kita dalam detailnya itu SH tapi terdaftarnya kan SHI gitu kan. Jadi kita itu saat ini hanya bisa masuk ke kejaksaan seperti itu. Kalau ke PN itu masih belum bisa. Oh, masih belum bisa ya? Masih Mas? belum bisa. Jadi kejaksaan kayak BPH, kayak kantor-kantor biasa seperti itulah. Jadi kalau mau ke PN mungkin belum bisa saat ini, tapi mungkin tahun-tahun yang akan datang mungkin Iya, ya. semoga aja gitu. Semoga aja ya. Mungkin Semoga aja. tahun saya nanti mungkin ya. Amin. Amin. Biar Terus, ada peningkatan gitu. Iya. Terus ini pertanyaan terakhir mungkin Mas. Open recruitment HMPS tuh kapan aja sih terjadinya? Apakah 2 tahun sekali atau kapan mungkin? Kalau kapannya itu aku kurang tahu ya. Kan kadang untuk reornya itu nggak pasti. Kita belum tentu dari bulan apa sampai bulan berapa apa itu belum tentu. Cuman ya yang pasti itu satu periode itu 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun sekali ya. Jadi opreknya tuh nggak 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Cuman waktunya mungkin nggak pasti kapan, tapi 1 tahun sekali. 1 tahun sekali dalam 1 periode gitu. Oke. Mungkin ada kesan-pesan pas datang di ngopi, gimana nih Mas, bintang tamu pertama, dan ini acara perdana kita mungkin kurang maksimal. Enggak sih. Jujur aku juga grogi karena ini juga pertama kali aku diundang di podcast sih. Sama logatku itu kalau bahasa Indonesia kurang bagus. Tapi jadi aku dengarnya bagus kok. Campur-campur sama Jawa gitu. Kalau kesan dan pesanku ya, kalian itu masuk HMPS. Ini untuk anak-anak HPS ya, untuk teman-teman HMPS. Kalian itu masuk HMPS itu dengan tanggung jawab gitu. Karena kalian itu sudah disumpah pas saat pelantikan gitu. Sumpah di Al-Quran, berarti kan harus emang bener-bener totalitas dalam berorganisasi gitu. Tapi kalian jangan lupa juga, kalian juga punya tanggung jawab ke orang tua kalian gitu. Tanggung jawab apa? Lulus tepat waktu, jangan mundur-mundur. Kalian itu totalitas dalam berorganisasi gitu, tapi kayak makul, kayak perkuliahan gitu, keteteran, kalian sudah dosa karena tanggung jawab yang satu kalian tinggalkan gitu. Tanggung jawab dari orang tua itu lulus tepat waktu. Oh Mas, orang tua saya itu mampu Mas, kalau cuman bayar UKT 6 bulan sekali bisa lah gitu. Bukan soal uang, saya ingatkan, waktu. Banyak hal-hal di dunia ini yang bisa kembalikan, tapi satu yang nggak bisa, waktu
Bayangkan aja, satu semester itu 6 bulan. Gitu. Ya katakanlah orang tua kalian bisa bayar UKT segitu. Tapi kalian pernah mikir nggak sih, dari uang tersebut berapa hari orang tua kalian nyari uang tersebut, berapa bulan mungkin malah, ya kan? Kalau saranku yaitu, meskipun kalian totalitas dalam berorganisasi, tapi jangan lupakan kewajiban yang satunya, lulus tepat waktu. Tuh, jangan pernah nyepelein mata kuliah. Itu dari aku. Udah biar aku aja yang kayak gini, adik-adikku janganlah. Gitu. Oke, berarti jangan jadiin organisasi itu sebagai penghalang kalian buat lulus tepat waktu. Iya. Terus juga gunain waktu sebaik-baiknya, mungkin itu ya Mas ya. Betul. Oke. Aku terima kasih banget nih Mas Andi udah mau datang di acara ngopi pertama kita. Kalau masih banyak kurangnya aku mohon maaf banget. Soalnya aku juga grogi nih. Ini pertama kali terus ngobrol sama Mas Andi yang pengalamannya mungkin udah banyak banget. Sama aku juga aja. belajar banyak banget nih dari obrolan kita tadi. Oke, Thank you. Mas. mungkin kapan-kapan kita bisa bahas lagi soal gender. Oh, oke. Mau nggak? Mau dong. Oke. Oke. Thank you, Mas. Oke, terima kasih. Oke, jadi mungkin gitu aja ngopi pertama kita, dan buat kalian semua jangan lupa buat pantengin terus YouTube-nya HMPS HPI dan tunggu episode-episode ngopi selanjutnya.